Konon tak berselang lama setelah mengikuti uji nyali itu, sang peserta pun akhirnya meninggal dunia guys. Halo guys, welcome back to my channel. Gimana guys kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya guys. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas kisah mistis Lawang Sewu. Siapa sih guys yang gak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan tua ini telah menjadi saksi sejarah sejak lama saat Indonesia masih jauh dari merdeka. Kini Lawang Sewu telah menjadi salah satu ikon kota Semarang yang bahkan sekarang menjadi destinasi wisata guys. Belum lengkap rasanya liburan ke Semarang kalau belum ke sana guys. Oke, sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya biar kalian bisa mendapatkan info video terbaru dari saya. Oke guys, langsung aja kita kupas. Lawang Sewu atau Seribu Pintu adalah sebuah gedung bersejarah yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah. Konon gedung peninggalan Belanda ini menyimpan banyak sekali misteri guys, yang bikin bulu kuduk merinding. Seperti apa cerita seramnya Lawang Sewu ini? Mari kita bahas asal usul Lawang Sewu. Pemerintahan Belanda banyak mewarisi gedung-gedung bersejarah yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dan salah satunya adalah Lawang Sewu ini guys. Kisah gedung ini tak terlepas dari sejarah industri kereta api di Indonesia karena menjadi kantor pusat dari Head of the Kantor van de Nederlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS. NIS sendiri adalah perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia dan menghubungkan Semarang dengan Porsten, London, Surakarta, dan Yogyakarta. Dengan jalur pertamanya, jalur Semarang-Temanggung tahun 1867 guys. Pembangunan Lawang Sewu melibatkan dua arsitek asal Belanda, yaitu Profesor Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Quindag, dengan memakan waktu dari tahun 1904 sampai 1907. Gedung tua ini juga jadi saksi bisu pertempuran sengit antara anggota pemuda kereta api AMKA melawan penjajah Jepang demi mengambil alih jalur kereta api. Setidaknya belasan pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran ini dan dimakamkan tepat di halaman gedung guys. Penduduk Semarang lalu menyebutnya gedung ini dengan nama Lawang Sewu karena banyak pintu-pintu. Sebenarnya jumlah pintunya tidak sampai 1000 guys. Cuma hanya sekitar ratusan pintu. Cuma kelihatan pintunya ini kelihatannya banyak. Dan akhirnya masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu atau 1000 pintu. Sebagai gedung tua peninggalan Belanda, tak heran banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu guys. Cerita seram Lawang Sewu pun tak hanya populer di Semarang saja. Penduduk luar daerah tak jarang secara sengaja datang atau berwisata ke Lawang Sewu untuk merasakan keangkerannya guys. Konon setiap wilayah di gedung Lawang Sewu terdapat makhluk halus berbagai macam, mulai dari kuntilanak, genderuwo, arwah tentara, hingga nonik Belanda. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung. Di masa pemerintahan Belanda, lorong bawah tanah itu difungsikan sebagai aliran air yang dapat menyejukkan suasana Lawang Sewu. Namun saat Jepang menduduki wilayah Indonesia, mereka menggunakan lorong tersebut sebagai penjara.
Lorong yang hanya setinggi 0,5 meter tersebut membuat para tahanan hanya bisa jongkok guys, sambil menahan dingin dari air yang mengalir. Banyak tahanan yang akhirnya meninggal akibat tak kuat menahan penderitaan selama dalam penjara jongkok tersebut. Konon keangkeran Lawang Sewu mulai dirasakan ketika banyak rakyat Indonesia dan tentara Belanda yang meninggal secara tragis. Cerita seram Lawang Sewu yang cukup populer adalah penampakan kuntilanak yang terekam kamera. Kejadian tersebut berlangsung dalam sebuah acara uji nyali yang ditayangkan di Trans TV. Konon tak berselang lama setelah mengikuti uji nyali itu, sang peserta pun akhirnya meninggal dunia guys. Tak ada yang memastikan apakah kematiannya itu berhubungan dengan uji nyali yang ia lakukan di Lawang Sewu. Episode uji nyali di Lawang Sewu itu sendiri berhasil meraih penghargaan dalam penghargaan TV Asia sebagai acara realitas terbaik. Namun sayangnya acara tersebut tidak dilanjutkan lagi karena penampakan menyeramkan di Lawang Sewu guys. Menurut mitosnya, dahulu ketika masa penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang tersebut langsung memenggal kepala noni-noni Belanda nan malang itu guys, yang menyebabkan munculnya kisah mistis. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengakui melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar sungai Lawang Sewu guys. Pria itu mengakui memang sosok noni Belanda ini tidak mengganggu, namun hanya mundar-mandir dengan menampilkan wajah pucatnya yang cantik, bersimbah darah dan tersenyum. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua yang setiap harinya tidak pernah dibuka karena selalu dikunci. Menurut kabar yang beredar, ketika di malam hari dan suasana sepi, kita bisa mendengar suara jeritan dan kesakitan dari tentara Belanda. Sejarahnya, sumber tersebut dipakai oleh tentara Jepang saat menduduki Indonesia untuk membantai tentara Belanda ini guys. Tak aneh, arwah yang mati tragis itu acap kali bergentayangan dan meronta-ronta di malam hari. Konon katanya ada salah satu juru kunci yang bisa memperlihatkan keangkeran Lawang Sewu guys. Hal itu bisa dilihat di sebuah ruangan di lantai 3 Lawang Sewu. Konon juru kunci itu bisa memanggil sang penunggu yang muncul dalam sosok bayangan yang menggantung di langit-langit. Hanya saja tak semua pengunjung bisa diajak melihat kesempatan istimewa tersebut. Menurut salah satu seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu dengan arah berlawanan itu adalah para serdadu tentara Belanda lengkap dengan senjata laras panjangnya. Konon jika seorang menyadari serdadu hantu itu, maka akan diawali dengan hembusan dan bau-bau misterius guys. Mulai wangi kemenyan sampai anyir darah membusuk. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara berdiri. Saat itu sebanyak 5-6 orang tahanan dijejalkan ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm kali 1 meter. Para tahanan itu pun berdiri berdesakan dan akhirnya ditutup pintu besi guys. Sampai mereka semuanya meninggal. Jika masih ada yang hidup, maka kepala mereka akan dipenggal dan mayatnya akan dibuang ke sungai kecil di samping Lawang Sewu.
Konon karena aksi penyiksaan di penjara berdiri itu, sampai kali ini masih bisa tercium aroma-aroma aneh guys. Mulai seperti bau anyir darah yang membuat bulu kuduk berdiri guys. Nah guys, cerita seram Lawang Sewu tadi memang membuat kita merinding membayangkannya. Namun pemerintah setempat mencoba mengubah image Lawang Sewu yang horor menjadi sebuah tempat wisata yang menarik guys. Gedung peninggalan Belanda itu membuat Lawang Sewu semakin cantik dan enak untuk dipakai foto-foto estetik loh guys. So, apakah kalian tertarik berkunjung ke sana guys? Dan bagi kalian yang pernah mengunjunginya, kalian boleh ceritakan pengalaman kalian di bawah ini ya guys. Nah guys, kita yang hidup di masa kini, kita harus lebih banyak-banyak bersyukur karena orang-orang zaman dahulu dijajah, disiksa yang begitu kecil oleh para penjajah guys. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video saya di bawah ini. Saya Muslihat Mumus, terima kasih atas waktunya. Thanks for watching.